Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Bersama saya Bayu Sugestina Silva. Sekarang kita berada di Majelis Dakwah MA Muallimat NW Pancor yang pertama, di mana kali ini kami akan membahas tentang emansipasi wanita. Kemarin kita sudah memperingati bahwa tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Kemudian Raden Ajeng Kartini adalah pelopor yang mempelopori wanita. Wanita adalah pejuang bangsa, sehingga saat ini hak dan perjuangan wanita harus kita junjung tinggi. Dan saat ini kita bersama dengan salah seorang guru di MA Muallimat NW Pancor, Haja Umi Nahdiati. Beliau akan menyampaikan dakwahnya mengenai emansipasi wanita. Kepada beliau kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina rasulika wa khalilika Ibrahim. Salatan takunu lana wa li zurriyatina wa ashabina minallahi dan kabiran wa fatham mubin wa nasran azizan wa bardan wa salaman wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bermuajah di tempat yang mulia ini. Semoga kita diberikan kesehatan, keafiatan, dan kalian yang sedang menuntut ilmu diberikan ilmu yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita aturkan keribaan junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengangkat kita, membawa kita dari alam yang tidak beradab menuju alam yang beradab seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Anak-anakku semua, pada hari ini saya akan membawakan tema, adakah emansipasi dalam Islam? Kalian paham apa itu emansipasi? Tidak. Yang lain, apakah tahu arti emansipasi? Sekilas kita mendengar bahwasanya emansipasi itu adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kira-kira kesetaraan itu dalam bentuk apa? Bagus. Dalam bentuk pendidikan, yang lainnya? Ekonomi dan sosial, juga apa? Politik. Profesi, politik, fenomena. Silahkan kita dengar dan kita kaji bersama-sama. Ketika perempuan itu keluar jam 7.00 dan balik lagi ke rumah jam 6.00, apakah itu termasuk emansipasi? Kalian belum mengerti keluarnya dalam bentuk apa? Ketika keluarnya mengerjakan pekerjaan laki-laki dan meninggalkan pekerjaannya sebagai ibu dalam rumah tangga, maka itu tidak termasuk emansipasi dalam Islam. Itu konteksnya. Iya. Ketika perempuan itu keluar sebatas
perjuangan suaminya mengajar atau mendidik, apakah itu termasuk emansipasi? Itulah yang disebut emansipasi di dalam Islam. Dua permasalahan yang kita kaji tadi. Emansipasi yang akan merubah mutlak kewajibannya sebagai ibu dalam rumah tangga, sebagai istri yang akan mendampingi suami, sebagai ibu yang akan memelihara anak-anaknya. Kemudian yang kedua, sebagai ibu yang merubah tanggung jawabnya sebagai ibu dan istri. Yang kedua itulah yang dicontreng, yang tidak dipakai di dalam Islam. Selama mampu menjaga diri dengan baik, selama itu adalah perjuangan, selama itu adalah syiar Islam yang dipegangnya, itu adalah boleh. Anak-anakku semua, sesungguhnya emansipasi itu datang dari barat, yang menghembuskan bahwasanya perempuan itu tertindih. Yang namanya tertindih itu adalah sakit, itu adalah salah. Benar menurut mereka, tetapi itu adalah salah. Emansipasi yang kita perjuangkan adalah yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang menyelamatkan kita. Paham? Paham. Tidak pernah ada di dalam ajaran agama Islam itu mengatakan, perempuan semua silahkan kiprahmu itu ibarkan, pergi berpolitik, pergi untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang ada di rumah tangganya. Ingat, wal mar'atu ra'iyatun bi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Bahwasanya seorang istri itu bertanggung jawab atas harta suaminya dan anak-anaknya. Itu yang dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Fenomena yang kita lihat ketika seorang ibu rumah tangga meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya, anak-anaknya tidak pernah dibelai dengan rasa kasih sayang, sehingga beralih kepada pembantu. Pembantu dipanggil ma sama anaknya, ibunya yang melahirkannya dipanggil bibi sama anaknya. Kemudian bapak yang ada di rumah, karena bapak selalu melihat pembantunya, selalu bersama dengan pembantunya di rumah, memberikan makan dan minum, melayaninya adalah pembantunya. Sehingga beralih panggilan juga, sang suami mengatakan ma. Siapa yang rugi? Siapa yang menyesal? Benar enggak pekerjaan istri kalau sudah seperti itu? Ini sangat menyedihkan sekali. Sesungguhnya itulah penyebab daripada kenakalan remaja. Datang dari tempat kerjanya cekcok bersama suaminya, cemburu kepada pembantunya. Salah siapa? Posisikan tugas semestinya dengan apa yang diajarkan kita oleh ajaran Al-Quran. Karena itu dalam hal kewajiban tidak pernah dikat perempuan itu untuk berbuat sepenuhnya kepada suami dan anak-anaknya. Paham kalian? Tidak pernah dikat, tidak pernah dibatasi. Yang dibatasi dalam fenomena yang tadi itu adalah ajaran yang datang dari barat. Kalau dikaji secara teliti, membatasi kalian bersama suami, membatasi kita bersama anak-anak kita dan lain sebagainya. Pahami jam, ya?
Jadi yang kita pegang adalah ajaran Al-Quran. Kembali emansipasi dalam Islam sebagai kajian kita. Kemarin tanggal 21 April adalah kelahiran atau perayaan daripada Raden Ajeng Kartini yang menjadi suri toladan pada beliau itu adalah seperti apa? Antusiasnya di dalam berjuang, semangatnya di dalam berjuang. Tidak hanya menggunakan baju kebaya, tidak hanya menggunakan sanggul dan lain sebagainya, konde dan lain sebagainya, tetapi semangat perjuangannya itu yang kita ambil. Artinya apa? Dalam rangka persiapan itu semangat perlu ada pada diri kita sebagai motivasi mengacu kepada perjuangan yang semata-mata karena Allah. Kalau perjuangan ini kalian lakukan dengan baik, dengan mempersiapkan diri menuntut ilmu seperti ini, insya Allah kita tidak akan pernah keluar dari koridor ajaran agama Islam. Karena tadi sudah kita jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kita keluar, tetapi keluarnya kita semata-mata untuk berjuang, mengikuti suami, membantu suami, seperti yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang mengikuti perjuangan beliau. Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, seorang sahabat yang bernama Atiyah yang membantunya sebagai perawat dalam peperangan, Khadijatul Kubra dan lain sebagainya, yang mengorbankan harta, jiwa dan raganya untuk suaminya di dalam perjuangan. Itu menjadi contoh-contoh kita sebagai motivasi kita untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau. Saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali dakwah yang disampaikan oleh Uminda. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari dakwah tersebut adalah emansipasi wanita boleh kita lakukan, boleh berjuang bagi para kaum perempuan, namun tidak boleh keluar dari jalur ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uminda, aku nanya, tadi Uminda sempat membahas tentang kenakalan remaja. Kita ketahui fenomena yang Uminda sampaikan tadi merupakan fenomena antara suami dan istri. Nah, suami dan istri ini kan kita ketahui sudah tidak remaja lagi. Lalu apa hubungannya dengan kenakalan remaja tersebut? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Selanjutnya penanya kedua, angkat tangan. Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, kan tapi bagaimana jika memang dalam keluarga itu memang hanya ibu saja yang di sana, tidak ada ayah dalam keluarga itu, bagaimana anunya saya? Ya, Selanjutnya satu pertanyaan lagi, angkat tangan yang di belakang. Oh, silakan ini yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uminda, yang saya tanyakan, perempuan itu kan tidak dilarang untuk menjadi pemimpin. Bagaimana kalau presiden perempuan itu, bagaimana perempuan menjadi pemimpin yang kan kalau presiden tinggi itu apakah bagus atau tidak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah 3 pertanyaan, sekarang akan dijawab pertanyaan pertama. Apa kaitannya antara kenakalan remaja dengan orang yang sudah bersuami istri yang tadi? Ya, terima kasih. Kan suami istri itu tidak remaja lagi. Apa kaitannya dengan kenakalan remaja? Anak-anak itu tidak lepas dengan ibu dan bapaknya. Ketika anak-anak itu dibimbing, dididik, diajari dengan ibu bapaknya, insya Allah anak-anak itu lahir dan hadir menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya. Kalau kemudian ibunya meninggalkannya jam 7.00, pulang jam 6.00, lepas dari didikan kasih sayang daripada ibunya, malah berambil alih kepada bibinya yang belum tentu sama kasih sayang yang dituangkan oleh sang ibu. Sementara ingat, ibu itu adalah madrasatul ula dalam keluarga. Madrasah yang pertama dan utama yang akan mendidik anak-anaknya. Kalau kemudian pulang jam 6.00, bertemu sama suami, berkelahi, cemburu kepada pembantu, dilihat oleh anak-anaknya, terjadi broken home dan lain sebagainya. Apakah itu tidak sebagai penyebab kenakalan remaja? Itu penyebab kenakalan remaja. Pertama, tidak ada rasa kasih sayang diterima oleh sang anak. Akhirnya pelampiasannya di luar. Kedua, tidak pernah dikontrol, tidak pernah ditanyakan oleh ibu dan bapaknya. Pelampiasannya juga di luar. Kecemburuan terjadi kepada ibu dan bapaknya, pelampiasan juga di luar. Ingat, perceraian lagi terjadi kepada ibunya, bapaknya, broken home, maka juga itu adalah yang menyulut daripada kenakalan remaja. Tidak lepas. Itu sebabnya posisi kita sebagai madrasatul ula itu sepenuhnya kita tuangkan kepada anak-anak kita jika kita menginginkan generasi-generasi yang bermanfaat bagi agama, negara, nusa dan bangsa. Loh, kalau seperti itu Umi, tidak ada dong kesempatan kita untuk keluar berjuang. Kenapa tidak? Saya juga kan bisa mengatur waktu saya. Ya, jam 6.30 saya sudah ada di sini. Jam 7.30, jam 1.30 saya sudah ada di rumah bersama suami dan anak-anak. Kan seperti itu pengaturannya. Wallahu a'lam. Jadi terkait. Selanjutnya pertanyaan.